Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wahyullah Alan Nasir, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Fadila dari kelas SA 124. Saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Langsung saja ke materi, yaitu latar belakangnya, yaitu kemampuan belajar siswa sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain 3 faktor utama yang saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam proses belajar dan pembelajaran. Seseorang siswa yang suka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang biasanya cenderung mengambil pendekatan pembelajaran yang sederhana dan tidak mendalam. Mengambil pendekatan pembelajaran yang sederhana dan tidak mendalam, seorang siswa yang berinteligensi tinggi dan dapat dorongan positif dari orang tuanya mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Proses belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan secara terus-menerus atau biasa disebut continuous, yang disebut atau biasa juga disebut adaptasi. Pengalaman adaptasi dapat dikembangkan skema baru, namun dukungan berlangsung begitu saja berinteraksi dengan lingkungan untuk menimbulkan perubahan tingkah laku baru atau skema. Perubahan tingkah laku baru atau skema. Proses belajar dan pembelajaran ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologi dan faktor psikis. Faktor eksternal yaitu berupa segala sesuatu yang berada di luar diri. Di luar diri individu yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan psikis, lingkungan personil, lingkungan kelembagaan yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor internal individu. Faktor internal yang terdapat dalam diri individu yang belajar yaitu berupa faktor yang mengolah dan memproses lingkungan sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belakangan. Karakteristik internal masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain, maka masing-masing individu akan merespon terhadap faktor yang ada di luar dirinya atau lingkungan dengan cara yang berbeda. Perbedaan cara merespon lingkungan yang berbeda inilah yang menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Pada dasarnya, faktor internal itu sangat kompleks yang dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama, faktor fisiologis meliputi antara lain keadaan jasmani, misalnya normal dan cacat, bentuk tubuh kuat atau lemah, yang semuanya akan mempengaruhi cara merespon terhadap lingkungan. Yang kedua, faktor psikologis merupakan kondisi internal yang memberikan kontribusi besar untuk terjadinya proses belajar. Setiap individu memiliki karakteristik psikologis berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan perbedaan cara merespon terhadap stimulus dari luar yang akan terdampak pada hasil belajar yang berbeda. Faktor internal yang merupakan karakteristik psikologis antara lain meliputi yang pertama inteligensi, yang kedua emosi, ketiga bakat, keempat motivasi, dan yang kelima perhatian. Yang pertama, inteligensi, yang harus diakui bahwa hasil belajar bukan saja ditentukan oleh inteligen, tetapi juga dikontribusi faktor-faktor non-inteligensi seperti emosi, bakat, kepribadian, minat, perhatian, dan nalar, serta mempengaruhi lingkungan. Namun inteligensi memberikan
berperan penting dalam belajar. Yang kedua, emosi. Sebagai fungsi psikis, emosi sangat kuat mempengaruhi proses dan aktivitas belajar. Suatu kegiatan yang akan dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik jika disertai suasana emosional yang positif. Yang ketiga, bakat. Secara umum, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru dapat direalisasikan menjadi suatu kecakapan yang nyata setelah melalui proses belajar dan berlatih. Yang keempat, motivasi. Secara umum, motif dapat dijelaskan sebagai daya upaya mendorong individu untuk melakukan sesuatu. Manusia pada umumnya memiliki dua macam dorongan atau motif, yaitu intrinsik motif, dorongan yang datangnya dari dalam diri manusia, yang extrinsic motif, yaitu dorongan yang datang dari luar dirinya. Yang terakhir, perhatian. Agar objek yang dipelajari dapat memperoleh hasil yang optimal, maka individu harus memiliki perhatian terhadap objek yang dipelajari. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu atau sering disebut dengan lingkungan. Pola interaksi individu dengan lingkungan inilah yang akan menghasilkan model tingkah laku individu. Jadi, faktor eksternal dapat mengubah tingkah laku individu, mengubah karakter, bahkan dapat memodifikasikan temperamen atau karakter individu. Berikut adalah salah satu contoh faktor sosial mencakup interaksi dan hubungan individu dengan orang lain dalam konteks pendidikan. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah peran orang tua sangat penting dalam mendukung proses belajar anak. Cara orang tua mendidik, perhatian, dan motivasi yang diberikan dapat mempengaruhi semangat dan sikap anak terhadap belajar. Lingkungan keluarga yang positif dapat menciptakan situasi pendidikan yang kondusif. Kedua, sekolah. Lingkungan sekolah termasuk guru, teman sebaya, dan metode pengajaran memiliki dampak signifikan. Guru yang berprofesional dan metode pengajaran yang menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Sebaliknya, lingkungan sekolah yang negatif atau guru yang tidak kompeten dapat menghambat proses belajar. Yang ketiga, masyarakat. Pengaruh masyarakat juga terpenting dalam proses belajar. Dukungan atau tekanan dari luar masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan motivasi siswa. Misalnya, norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat mendorong atau menghalangi siswa dalam belajar. Kesimpulan dari materi ini adalah proses belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Faktor internal meliputi aspek fisiologis, psikologis, dan motivasi, seperti kondisi kesehatan, minat, kemampuan intelektual, dan emosi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta ketersediaan sumber belajar. Pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor-faktor ini penting bagi pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung keberhasilan belajar peserta didik secara optimal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.